Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Gadun, fasilitator perkuliahan desain organisasi. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang konstruksi organisasi menurut New Public Service. Sebelum sampai kepada pembahasan bagaimana konstruksi organisasi menurut atau berdasarkan perspektif New Public Service atau NPS, mari kita bahas terlebih dahulu latar belakang lahirnya NPS. Paradigma NPM, New Public Management, mendasarkan diri pada prinsip-prinsip ekonomis, efektif, dan efisien. Dianggap tidak kompatibel selaras dengan perkembangan zaman. Kegagalan pasar terjadi tahun 1930-an karena prinsip ekonomi efektif dan efisien tidak selalu dapat diwujudkan untuk semua kebutuhan publik atau public good, baik itu barang publik maupun jasa publik. Seperti kita ketahui bahwa pemerintah atau sektor publik itu bisa menghasilkan barang-barang publik seperti gedung sekolah, jembatan, pelabuhan, bandara, bendungan, jalan, juga bisa menghasilkan jasa-jasa publik seperti jasa pendidikan, jasa rumah sakit, gitu ya. Itu termasuk di dalam pabrik barang-barang publik. Sektor swasta umumnya hanya memproduksi barang-barang untuk memenuhi kebutuhan individual atau privat. Kebutuhan-kebutuhan publik pada umumnya berbiaya tinggi, tidak mungkin dibebankan kepada publik menurut logika ekonomi, karena publik tidak mampu membayar beban untuk kebutuhan publik yang mahal, seperti infrastruktur, dan fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya. Subsidi negara mutlak diperlukan sebagai subsistem politik yang mengelola dana publik yang disebut secara generik pajak. Konsepsi negara kesejahteraan dalam perspektif ilmu politik diimbangi dengan lahirnya paradigma NPM dalam epistemologi ilmuwan tersebut. Jadi pada dasarnya kenapa munculnya barang-barang publik itu ya karena pada dasarnya untuk yang fasilitas umum dan fasilitas sosial itu kadang-kadang tidak bisa publik masyarakat itu mendanainya, membelinya. Tapi dengan mekanisme pajak fiskal gitu ya, harusnya untuk mendanai fasilitas umum dan fasilitas sosial itu ya didanai dari pajak. Prinsip demokrasi menjadi pengelolaan negara. Negara bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan publik warga negaranya. Pelibatan publik dalam pembangunan dilaksanakan secara partisipatif, dilaksanakan. Nah itu dilaksanakan secara partisipatif melalui ruang dialog yang terbuka dan setara. Inovasi epistemologi New Public Service dalam ilmu administrasi publik sampai pada paradigma governance. Di era globalisasi, peran tradisional negara sebagai pelayan publik semakin banyak diambil alih oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil.
asosiasi sukarela hingga lembaga internasional. Nah, itu secara epidemiologi terjadi perubahan pelaku dalam pelayanan publik gitu ya. Ilmu administrasi publik tidak hanya memandang relasi antara negara dan publik secara kelembagaan, tetapi memperluas maknanya dengan mencermati relasi antara kelompok sipil yang menjalankan fungsi negara bagi publik. Meskipun paradigma ilmu administrasi publik terus berkembang dan paradigma baru melakukan kritik terhadap paradigma lama, pada praktiknya pelaksanaan pengelolaan administrasi publik di banyak negara termasuk di Indonesia tidak semata-mata secara sektorik bisnis gitu ya, perusahaan berdasarkan pada suatu paradigma tertentu. Praktek administrasi publik di banyak negara termasuk Indonesia dikembangkan secara sintesis atau campuran atau hibrid. Prinsip-prinsip NPM masih diberlakukan di tanah air, utamanya dalam konteks sistem akuntansi. Maaf nih, langsung diperbaiki ya, akuntansi. Jadi sistem akuntansi pemerintahan atau SAP dengan prinsip-prinsip tata kelola yang transparan dan akuntabel. OPA atau Oath Public Administration pun masih berlaku ketika negara menjadi bagian integrasi sistem politik. Pejabat negara di tanah air diangkat menurut mekanisme politik dengan melibatkan DPR. Lantas siapa sih yang mendengungkan pertama kali New Public Service? Nah, ini Janet V. Den Haag dan Robert B. Den Haag dalam sebuah jurnalnya, artikelnya di jurnal itu The New Public Service Serving Not Steering. Ini terbit tahun 2003. Paradigma New Public Service dimaksudkan untuk mengcounter paradigma administrasi yang menjadi arus utama mainstream saat ini, yaitu paradigma New Public Management yang berprinsip run government like a business atau market is solution to the ills in public sector. Gagasan Den Haag dan Den Haag tentang pelayanan publik baru menegaskan bahwa pemerintah seharusnya tidak dijalankan seperti layaknya sebuah perusahaan, tetapi melayani masyarakat secara demokratis, adil, merata, tidak diskriminatif, jujur, dan akuntabel. Di sini pemerintah harus menjamin hak-hak warga negara, masyarakat, memenuhi ketanggungjawabnya kepada masyarakat dengan mengutamakan kepentingan warga masyarakat. System first harus menjadi pegangan atas semboyan pemerintah. Nah, ini bagaimana perbedaan antara OPA, NPM, dan NPS menurut Den Haag ini. Dari dasar teoritis dan fondasi epistemologi, OPA ini menggunakan teori politik, sedangkan New Public Management itu menggunakan teori ekonomi, sedangkan New Public Service menggunakan demokrasi. Rasionalitas dan model perilaku manusia, ini New Public Administration itu menggunakan rasionalitas sinoptik atau manajemen. Ya, sedangkan New Public Management itu ya bisa sebagai pelaku bisnis, dan New Public Service adalah kewarganegaraan. Konsep kepentingan publik, kepentingan publik secara politis dijelaskan dan diekspresikan dalam aturan hukum. Itu menurut OPA. Sedangkan menurut NPM, kepentingan publik mewakili agregasi kepentingan individu. Sedangkan New Public Service, kepentingan publik adalah hasil dialog berbagai nilai. Responsivitas birokrasi publik itu kalau OPA memandang masyarakat itu sebagai klien dan konstituen, sedangkan dalam NPM itu sebagai customer, sedangkan menurut NPS itu masyarakat itu sebagai citizen. Peran pemerintah kalau OPA itu rowing, kalau NPM itu steering, kalau NPS itu serving. Pencapaian tujuan ini oleh badan pemerintah, kalau NPS itu oleh organisasi privat dan non-profit,
Sedangkan new public service policy antara organisasi publik, non-profit, dan privat. Akuntabilitasnya ini hierarki administratif dengan berbagai jenjang. NPM itu bekerja sesuai dengan kehendak pasar atau keinginan pasar. Nah, kalau di public service itu adalah multi aspek akuntabilitas hukum, nilai-nilai, komunitas, norma. Sedangkan diskresi administrasi ada risiko terbatas. NPM itu diskresi diberikan secara luas. NPS di diskresi dibutuhkan tetapi dibatasi dan bertanggung jawab. Struktur organisasi, nah ini yang kita akan membahasnya itu adalah struktur organisasi yang tandai dengan otoritas top down. Sedangkan desentralisasi organisasi dengan kontrol utama berada pada agen. Nah, sedangkan new public service adalah struktur kolaboratif dengan pemilikan yang berbagi secara internal dan eksternal. Asumsi terhadap motivasi pegawai dan administrator, gaji dan keuntungan proteksi. Itu organization, semangat entrepreneur, sedangkan new public service adalah pelayanan publik dengan keinginan melayani masyarakat. New public service adalah paradigma yang berdasar pada atas konsep-konsep yang pada hakikatnya sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Peran dari pemerintah adalah mengkolaborasikan antara nilai-nilai yang ada sehingga kongruen dan sesuai dengan masyarakat. Sistem nilai dalam masyarakat adalah dinamis sehingga membutuhkan pelayanan prima dari pemerintah. Ada 7 kunci pokok membedakan NPS dengan NPM dan OPA. Tadi sudah ada juga perbedaan. Nah, ini yang lebih menukik lagi, yaitu perbedaan pertama, serving rather than steering, melayani warga bukan customer, bukan memfasilitasi gitu ya. Yang kedua, the public interest is the aim, not what product. Apakah kepentingan publik bukan produk. Think strategically, act democratically, berpikir strategis, bertindak demokratis. Serve citizen, not customer, melayan warga negara, bukan customer. Accountability is not simple, akuntabilitas bukan hal yang sederhana. Value people, not just productivity, menghargai manusia bukan sekedar prioritas. Dan yang terakhir, value citizenship and public service about entrepreneurship, nilai kewargaan dan pelayanan publik lebih berharga daripada kewirausahaan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan serving dan steering? Peran penting yang berkembang dalam pelayanan publik adalah membantu masyarakat dalam mengartikan atau memahami kepentingan mereka, lima mengatur atau mengarahkan masyarakat ke arah yang diinginkan masyarakat. Jadi bukan tentang iya atau tidak, tapi pemerintah mengajak masyarakat untuk bersama-sama merumuskan apa yang harus dilakukan dan merealisasikannya. Lalu kalau apa sih kalau kepentingan umum dan public interest itu, aparatur negara bukan aktor utama dalam merumuskan apa yang menjadi kepentingan publik. Administrator publik adalah aktor penting dalam sistem pemerintahan yang lebih luas, yang terdiri dari warga negara, kelompok, wakil rakyat, dan lembaga-lembaga lainnya. Administrator negara mempunyai peran membantu warga negara mengartikulasikan kepentingan publik. Warga negara diberi suatu pilihan di setiap tahapan proses pemerintahan, bukan hanya dilibatkan pada saat pemilihan umum saja. Administrator publik berkewajiban memfasilitasi forum bagi terjadinya dialog publik. Argumen ini berpengaruh terhadap peran dan tanggung jawab administrasi publik yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian tujuan ekonomis, tapi juga nilai-nilai yang menjadi manifestasi kepentingan publik seperti kejujuran, keadilan, kemanusiaan, dan sebagainya. Namun pada kenyataannya, para pelayan publik masih belum mengutamakan kepentingan publik. Sebagai contoh misalnya, dalam proses pemberian pelayanan umum kepada masyarakat, penyelenggara pelayanan secara berkali-kali menunda atau mengulur waktu dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga proses administrasi yang dikerjakan menjadi tidak tepat waktu sebagaimana ditentukan secara patut dan mengakibatkan pelayanan umum tidak ada kepastian sehingga menimbulkan masyarakat yang tak nyaman dan menghilangkan rasa kepercayaan terhadap pelayan. Value citizenship over entrepreneurship. New public service. Nah, ini mohon maaf ini juga tahu.
New Public Service memandang terlibatan citizen dalam proses implementasi dan pemberdayaan lebih penting ketimbang pemerintahan yang digerakkan oleh semangat wirausaha. New Public Service berargumen kepentingan publik akan lebih baik bila dirumuskan dan dikembangkan oleh aparatur negara bersama-sama dengan warga negara yang punya komitmen untuk memberi sumbangan berarti bagi kehidupan bersama daripada oleh manajer berjiwa usaha yang bertindak seolah uang dan kekayaan publik itu milik mereka. Tak jarang proses pelayanan dijadikan lahan untuk meraup keuntungan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, misalnya, dalam proses pemberian pelayanan umum kepada masyarakat, seorang penyelenggara pelayanan meminta imbalan uang dan sebagainya atas pekerjaan yang sudah semestinya dilakukan secara cuma-cuma karena merupakan tanggung jawabnya. Seorang pejabat atau penyelenggara pelayanan menggelapkan uang negara, perusahaan negara dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain sehingga menyebabkan pelayanan publik tidak dapat diberikan kepada masyarakat secara baik. Think strategically, act democratically. Ide utama prinsip ini adalah bahwa kebijakan dan program untuk menjawab kebutuhan publik adalah dapat efektif dan responsif apabila dikelola melalui usaha kolektif dan proses kolaboratif. Prinsip ini berkaitan dengan bagaimana administrasi publik menerjemahkan atau mengimplementasikan kebijakan publik sebagai manifestasi dari kepentingan publik. Fokus utama implementasi dalam New Public Service pada kelibatan citizen atau warga negara dan pembangunan komunitas, community building. Kelibatan citizen dilihat sebagai bagian yang harus ada dalam implementasi kebijakan dalam sistem demokrasi. Kelibatan di sini mencakup keseluruhan tahapan perumusan dan proses implementasi kebijakan. Melalui proses ini, warga negara merasa terlibat dalam proses pemerintahan, bukan hanya menuntut pemerintah untuk memuaskan kepentingannya. Organisasi menjadi ruang publik di mana manusia, citizen, dan administrator dengan perspektif yang berbeda bertindak bersama demi kebaikan publik. Interaksi dan keterlibatan dengan warga negara ini yang memberi tujuan dan makna pada pelayanan publik. Namun partisipasi masyarakat dalam pemerintahan masih dibilang minim. Selama ini, menurut paper Prinsip Indonesia, ya Prasojo, ruang bagi publik untuk partisipasi dilakukan oleh masyarakat secara spontan melalui beberapa sarana. Prinsip selanjutnya adalah recognize that accountable is not simple. Accountability is not simple. Akuntabilitas bukan sarana. Aparatur publik harus tidak hanya mengutamakan kepentingan pasar, mereka harus juga mengutamakan ketaatan pada konstitusi hukum, nilai masyarakat, nilai politik, standar profesional, dan kepentingan warga negara. Menurut public service, efisiensi, efektivitas, dan kepuasan customer penting, tapi administrasi publik juga harus mempertanggungjawabkan kinerjanya dari sisi etika, prinsip demokrasi, dan kepentingan publik. Administrasi publik bukan berusaha atas bisnisnya sendiri, di mana konsekuensinya ataupun kegagalan akibat keputusan yang diambilnya akan ditanggungnya sendiri. Resiko atas kegagalan suatu implementasi kebijakan publik akan ditanggung semua warga negara masyarakat. Semua warga negara dan warga masyarakat. Karena itu, administrasi publik bersifat kompleks dan multifaset atau banyak dimensi seperti pertanggungjawaban profesional, legal, politis, dan demokratis. Aktivitas pemerintah terhadap masyarakat, apalagi di daerah-daerah, masih sangat kurang. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui transparansi dari setiap kegiatan maupun laporan keuangan yang ada di daerahnya. Hal ini mencerminkan bahwa aktivitas pemerintah dalam hal ini demokrasi masih belum terpenuhi. Prinsip nasional Indonesia, citizen not customer. New Public Service memandang publik sebagai citizen atau warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban publik yang sama. Tidak hanya sebagai customer yang dilihat dari kemampuan membeli atau membayar produk atau jasa. Citizen adalah penerima dan pengguna pelayanan publik
yang disediakan pemerintah dan sekaligus juga subjek dari berbagai kewajiban publik seperti mematuhi peraturan perundang-undangan, membayar pajak, membela negara, dan sebagainya. New public service melihat publik sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban dalam komunitas yang lebih luas. Adanya unsur paksaan dalam mematuhi kewajiban publik menjadikan relasi negara dan publik tidak bersifat sukarela. Karena itu, abdi negara tidak hanya responsif terhadap customer, tapi juga fokus pada pemenuhan hak-hak publik serta upaya membangun hubungan kepercayaan, trust, dan kolaborasi dengan warga negara. Hal di atas masalah belum terlaksana dengan baik karena kadangkala ditemui adanya pelayanan publik yang mendahulukan pelayanan terhadap pihak yang mempunyai kedudukan ataupun masyarakat yang menggunakan uang suatu proses dari pelayanan publik. Misalnya pembuatan KTP agar prosesnya cepat selesai, maka seorang membayar si pelayan publik tersebut, sedangkan seorang yang tidak membayar dayanya dengan wajar dan kadang-kadang cenderung diundur-undur. Hal ini menunjukkan bahwa proses pelayanan masih mengikuti kemampuan seseorang untuk membeli atau membayar suatu produk jasa. Value people, not just productivity. Karena itu dalam tata kerja kelembagaan, suatu organisasi memberikan nilai kepada pegawainya dengan adanya pengembangan karir melalui talent management. Kemudahan dalam melaksanakan tugas, penghargaan finansial dan non-finansial untuk yang berprestasi, pengembangan kapasitas pegawai, dan meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja dan perilaku. Nah, itu prinsip-prinsip NPS. Nah, sekarang ada berapa model NPS itu? Ada 4 model. Model New Public Service ini menurut Janet and Robert Denhart menekankan pada 4 pemikiran postmodernisme, yaitu teori democratic citizen, model of community dan civil society atau model komunitas dan masyarakat sipil, organizational humanism and new public interest atau humanism organization dan new public administration, dan terakhir post modern public administration. Apa itu democratic citizenship? Model kewargaan demokratik memandang warga negara bukan sebagai entitas dan objek sistem hukum yang diatur dan dikendalikan oleh hak dan kewajiban legal. Teori ini menempatkan warga negara sebagai aktor aktif yang berpotensi mempengaruhi sistem politik. Negara ada, menurut pandangan ini, untuk menjamin hak warga negara membuat pilihan sesuai dengan kepentingannya dengan aturan tertentu. Yang kedua itu model of community and civil society. Model community and society berargumen bahwa komunitas-komunitas yang plural harus dijaga dari dominasi kelompok atau sistem agar mereka tetap terjaga identitasnya. Namun jangan pula menimbulkan konflik antar komunitas sehingga diperlukan pembentukan koalisi besar, mediasi dan negosiasi. Karena itu, kata Garner, komunitas harus dicirikan dengan caring, trust, and teamwork. Dari sudut politik, mereka merasa tak berdaya karena negara tersandra oleh kepentingan asing. Pengusaha dan politik tersandra oleh kepentingan partai, kelompok, dan birokrasi. Masalahnya, bagaimana administrator publik mampu menjamah mereka ke arah itu seluruh usaha administrasi publik diarahkan. Selanjutnya, organizational humanism and new public interest. Organizational humanism dan new public interest merupakan gerakan intelektual yang tidak puas dengan semua asumsi-asumsi dasar OPA maupun NPM yang sudah kita bahas tadi. Gerakan administrasi publik baru sangat dipengaruhi oleh paradigma kritis, konstruktif, dan interpretatif dalam yang bermuara pada paradigma humanistik atau post-positivisme. Mereka berasumsi ilmu-ilmu sosial berbeda dengan ilmu alam. Dari sudut aksiologis, ilmu tidak bisa dilepaskan dari nilai. Realitas secara epistemologis adalah hasil konstruksi bersama antara peneliti dengan yang teliti. Tujuan ilmu bukan menjelaskan, mengontrol, atau meramalkan, melainkan understanding, pemahaman, dan pengetahuan dengan tujuan untuk melakukan transformasi sosial yang lebih adil dan demokratis. Karena itu, administrasi publik baru ini disebut sebagai dialectical organization atau consolidated model yang konsepnya diurai Denhart dalam buku In the Shadow of Organization. Postmodern public administration, mazhab berikutnya dari paradigma NPS adalah postmodernism, yang merupakan
pandangan dari kajian organisasi yang bebas nilai menjadi value bound. Studi tentang orientasi publik didekati dengan pendekatan yang kini lebih sensitif terhadap nilai, bukan hanya fakta, sensitif terhadap makna subjektif manusia, bukan hanya perilaku objektifnya dalam setting interaksi sosial yang dinamis. Cara pandang pendekatan ini adalah government must increasing be based on sincere and open discourse among all parties, including citizen and administrator. Para pendukung Tory Posto punya perhatian menekankan pada wacana diskon yang membuka proses intersubjektivitas manusia dalam konteks dinamika organisasi. Nah, dari bagaimana latar belakang, ciri, model, sifat, karakteristik NPS tadi, lantas bagaimana sih konstruksi organisasi menurut NPS itu? Nah, kalau kita bahas di atas, kata-kata kunci NPS itu adalah pertama, struktur kolaboratif dengan pendidikan yang berbagi secara internal dan eksternal. Nah, ini yang menjadi dasar bagaimana struktur organisasi menurut NPS itu. Yang kedua, teori kewarganegaraan, yaitu menekankan pada pentingnya pelibatan warga dalam pengambilan kebijakan dan pentingnya deliberasi untuk membangun soliditas dan komitmen guna menghindari konflik. Yang ketiga, New Public Space juga berakar pada teori organisasi humanis dan dinasti negara baru yang menjadikan dinasti negara atau publik harus fokus pada organisasi yang menghargai nilai kemanusiaan, human being, dan respon terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan isu-isu sosial lainnya. Hasil konstruksi bersama antara peneliti dengan yang teliti, tujuan ilmu bukan menjelaskan, mengontrol, mengembangkan, melainkan understanding, pemahaman, dan bersesuaian dengan tujuan untuk melakukan transformasi sosial yang lebih dari dalam. Administrasi publik baru disebut sebagai dialectical organization, consociated model yang konsepnya diuraikan Den Haag dalam bukunya In the Shadow of Organization. Menurut Maude dan Porter dalam 1999 ada 3 faktor yang tercakup di dalamnya, yaitu keinginan kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi, keyakinan kuat dan penerimaan terhadap nilai-nilai dan serta tujuan-tujuan dari organisasi, penerimaan dengan melakukan usaha-usaha sesuai dengan organisasi. Pendekatan yang diusulkan untuk administrasi publik itu berisi 4 elemen. 1. Membangun hubungan kolaboratif dengan masyarakat. Yang kedua, mendorong tanggung jawab bersama. Yang ketiga, menyebarkan informasi untuk mengangkat wacana publik dan untuk mendorong pemahaman bersama tentang masalah publik. Dan yang keempat, mencari peluang untuk melibatkan warga negara dalam kegiatan. Yang pada dasarnya kolaboratifnya itu begitu. Ya, jadi menurut MPS itu struktur organisasinya harus kolaboratif, bukan hanya yang bekerja di pemerintah saja, tapi juga pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, ya, organisasi keagamaan, dan civil society atau komunitas lainnya itu. Itulah yang mari kita saling memberikan apa yang bisa diberikannya. Nah, oleh karena itu konteksi organisasi itu pada dasarnya menggunakan tadi struktur yang kolaboratif. Ini ada pertama kali mulai sebagai sumber kekuasaan yang memiliki yang spesialisasi, intensif, tantangan untuk partisipasi, bagaimana sebenarnya kerjasama publik bisa terjadi. Oleh karena itu sebenarnya ada desain bagaimana sebenarnya partisipasi itu dilakukan baik secara efektif dan inklusif. Nah, tapi harus ada desain, ya. Desainnya itu adalah bagaimana proses kolaboratif itu terjadi. Ya, proses kolaboratif terjadi, terutama ini membangun kepercayaan dulu supaya terjadi komitmen kepada proses. Kalau ada pengakuan bersama, pengakuan kebebasan secara bersama, kemandirian proses, lalu keterbukaan di dalam pencapaian tujuan bersama. Nah, ini harusnya dilakukan secara dialog, ya, dan tentu saja ini adalah hasil yang diinginkan, yaitu harus menjadi pemahaman yang bersama, terutama harus win-win solution, ya, jadi menang bersama. Ada strategi planningnya, ada misi yang jelas, ada juga masalah
pendivisian masalah umum, dan identifikasi nilai-nilai umum. Dan semuanya ini akan menghasilkan suatu hasil yang diharapkan. Terutama, nah ini semua bisa terjadi kalau terjadi pimpinan yang memfasilitasi. Nah, oleh karena itu, 4 variabel collaborative governance itu adalah starting condition, kondisi awal. Kondisi awal menetapkan tingkat kepercayaan, konflik, dan modal sosial yang akan menjadi sumber daya atau hal utama selama proses kolaborasi. Lalu ada institutional design kelembagaan menetapkan aturan dasar selama kolaborasi berlangsung. Ada leadership, pemimpinan memberikan mediasi dan prestasi untuk proses kolaborasi. Dan ada collaborative proses kolaborasi. Proses kolaborasi ini sendiri sangat bersifat interaktif dan non-linear, dan oleh karena itu akan direpresentasikan dengan penyederhanaan yang cukup sebagai suatu siklus. Nah, kalau begitu apa sih sebenarnya yang diharapkan dari struktur organisasi seperti apa? Organisasi seperti apa yang digunakan oleh NPS? Nah, struktur tadi adalah struktur yang dimisikan oleh DNR itu adalah organisasi pemerintahan yang fleksibel sebagai konsekuensi dari kedekatan hubungan antara pemerintah dengan organisasi luar pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik bagi warga negara. Struktur organisasi kolaboratif ini ditetapkan berdasarkan pembentukan unit organisasi yang berfungsi dari hasil dialog stakeholder mengenai kebutuhan pelayanan publik bagi warga negara, fleksibilitas ukuran dan pembentukan unit organisasi pemerintahan. Semakin mendesak isu pelayanan publik, semakin besar struktur organisasi yang menampung kapasitas. Pola koordinasi multilateral antar unit organisasi dan desain jejaring struktural dengan stakeholder dalam mengelola permasalahan pelayanan publik. Berdasarkan visi struktur organisasi kolaboratif yang dikehendaki NPS, maka struktur organisasi yang mendekati adalah struktur organisasi jaringan. Akan tetapi, karena mainstreamnya ada struktur organisasi leader dan staff, maka dapat dikukuhkan juga struktur organisasi ad hoc dan virtual. Manakala struktur organisasi jaringan, pemerintah berkolaborasi dengan sektor privat atau civil society, atau komunitas, atau organisasi profesi, organisasi sosial masyarakatan, organisasi kemanusiaan dalam menyediakan pelayanan publik dengan pemerintah sebagai kendali. Manakala struktur organisasi ad hoc, maka orang-orang yang terlibat dalam pelayanan publik tersebut adalah gabungan teknokrat, pemerintah, dan profesional atau pakar secara individual dari berbagai organisasi lain, tinggi, swasta, komunitas, industri, dan organisasi profesi. Jika struktur organisasi virtual, maka pihak yang terlibat pelayanan publik tersebut bisa organisasi atau komunitas, bisa juga individual. Pembagian kerja dalam struktur jaringan sesuai kontrak kerja sehingga sektor privat atau organisasi profesi diberi tanggung jawab menjalankan seluruhnya atau sebagian pelayanan publik. Pekerjaan atau kegiatan pelayanan publik dikerjakan atau disubkontraktorkan oleh sektor privat atau organisasi profesi atau komunitas untuk melakukan kegiatan pelayanan publik di bidang tertentu, sehingga pembagian kerja sesuai dengan kontrak kerja atau MOU, misalnya dalam pembuatan PASUM dan PASOS. Pembagian kerja dalam struktur ad hoc sesuai dengan SK di mana nama-nama yang tercantum dalam SK tersebut melakukan pekerjaan atau kegiatan dalam pelayanan publik tertentu, misalnya dalam pembuatan peraturan perundangan, penelitian. Pembagian kerja dalam struktur virtual sesuai dengan kontrak kerja di mana organisasi atau individu yang tercantum dalam kontrak kerja tersebut melakukan pekerjaan atau kegiatan pelayanan publik, misalnya dalam penyelenggaraan PON, beberapa pekerjaan dilaksanakan pihak privat, organisasi profesi, atau individual. Beberapa organisasi dalam struktur jaringan merujuk ke kontrak kerja berdasarkan bidang usaha masing-masing sektor publik, konsultan, penyedia barang publik, penyedia jasa publik. Beberapa organisasi dalam struktur organisasi ad hoc merujuk kepada SK berdasarkan bidang pekerjaan, profesi, dan pekerjaan. Misalnya dalam pembuatan peraturan undangan, bukan ahli hukum, ahli administrasi publik, dan ahli yang dibahas dalam ahli teknis yang dibahas dalam peraturan publik tersebut. Diplomasi dalam struktur organisasi virtual berdasarkan teknis pekerjaan yang dikontrakkan dengan sektor privat atau organisasi profesi atau individual. Misalnya dalam PON ada yang mengurus promosi, penyelenggaraan kejuaraan, pertanggungjawaban legal. Rantai komando dalam struktur organisasi jaringan didasarkan pada kontrak kerja di satu pihak memerintahkan pihak lain sektor privat melakukan pekerjaan atau kegiatan pelayanan publik. Sementara rantai komando di sektor privat tergantung struktur organisasi masing-masing sektor privat.
Rantai komando dalam struktur organisasi ad hoc didasarkan pada SK Kementerian, di mana pejabat pemerintah memerintahkan kepada ketua panitia untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan pelayanan publik. Sedangkan ketua panitia memberikan komando pada seksi, bagian, atau bidang untuk mengerjakan pelayanan di bidang masing-masing. Selanjutnya, kepala seksi atau bidang memerintahkan pelaksana untuk mengerjakan pekerjaan sesuai dengan tugas masing-masing. Rantai komando dalam struktur organisasi virtual merujuk pada SK dan kontrak kerja, di mana pemimpin pemerintah memerintahkan ketua penyelenggara atau panitia untuk mengerjakan pekerjaan pelayanan publik. Ketua penyelenggara memerintahkan sektor privat atau komunitas atau organisasi profesi untuk mengerjakan sebagian kegiatan pelayanan publik. Sektor privat atau komunitas atau organisasi profesi memerintahkan subkontraktor atau langsung individu untuk mengerjakan sebagian kegiatan pelayanan publik sesuai dengan tupoksi dan keahlian. Rentang kendali atau rentang manajemen dalam struktur organisasi jaringan merujuk kepada kontrak kerja. Pemerintah sebagai pemberi pekerjaan, pelayanan publik akan mengendalikan dan mengawasi barang dan jasa sesuai dengan kontrak kerja. Sehingga pengawasan pengendalian terhadap kinerja rekanan, terhadap kualitas dan kualitas barang dan jasa termasuk waktu penyelesaian. Rentang kendali di organisasi rekanan sesuai dengan struktur organisasi masing-masing rekanan. Rentang kendali struktur organisasi ad hoc merujuk pada SK, sehingga pembuat SK akan mengawasi dan mengendalikan individu untuk bekerja sesuai dengan outcome yang mendaki. Pemimpin dalam SK tersebut mengawasi dan mengendalikan individu yang terlibat dalam pengerjaan sub-sub proyek atau sub-sub kegiatan sesuai dengan outcome yang didaki dan batas waktu penyelesaian. Rentang kendali struktur organisasi virtual merujuk ke SK atau kontrak kerja, di mana pemerintah membuat kementerian, kedua pekerja atau penyelenggara yang dikendalikan dan diawasi pembuat SK atau kontrak kerja, baik secara organisatoris atau individual sebagai suatu rekanan. Ketua panitia atau penyelenggara melakukan pengawasan atau pengendalian secara longgar rekanan baik secara organisatoris maupun individual. Rekanan inilah yang mengendalikan pegawai atau kerjanya agar menghasilkan kualitas dan kualitas kerja hasil sesuai dengan kontrak kerja. Model pengambilan keputusan struktur organisasi jaringan lebih bersifat desentralisasi dalam segi teknis, sedangkan kebijakan masih bersifat sentralisasi, terutama ketentuan kualitas dan kualitas barang dan jasa serta waktu penyelesaian. Model pengambilan keputusan struktur organisasi ad hoc dan virtual juga tidak berbeda dengan struktur jaringan yang lebih bersifat desentralisasi secara teknik, sedangkan dari segi kebijakan tetap sentralisasi. Terakhir ini berkaitan dengan formalisasi struktur organisasi jaringan merujuk kepada peraturan perundangan yang berlaku dan MOU atau kontrak kerja. Formalisasi struktur organisasi ad hoc merujuk kepada peraturan perundangan dan SK. Formalisasi struktur organisasi virtual merujuk kepada peraturan perundangan, SK, dan kontrak kerja. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana konstruksi organisasi menurut NPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.